Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Akhwatul Islam, para pendengar dan pemirsa Radio Roja TV dimanapun Anda berada, dan juga para pendengar dan pencinta radio Hidayah FM Pekanbaru, para pendengar dan pencinta radio Sahabat Muslim Tegal, para pendengar dan pencinta radio As-Sunnah Kita Cirebon, dan para pendengar dan pencinta radio Roja, serta radio yang merilai acara ini dimanapun Anda berada. Kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan hidayah dan taufiknya, memberikan kesempatan dan kesehatan, sehingga di pagi hari ini menjelang siang kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali membahas, menggali hikmah yang terkandung di alam ini yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada penggalian hikmah kali ini kita hendak memetik manfaat dari buah-buahan selanjutnya, dan kali ini kita akan memetik manfaat dari buah kurma. Buah yang memiliki nama latin Onyx dactyphilifera ini merupakan pohon yang tumbuh di daerah gurun pasir yang gersang dan panas, di mana dia tumbuh di sekitar oasis sebagai warga famili dari palem, dan sosoknya yang mirip kelapa sawit tetapi memiliki rumah dua. Dan artinya pohon ini, yakni kurma, setiap satu tanaman memiliki satu jenis kelamin, yakni pohon yang jantan yang hanya punya bunga yang jantan, dan pohon yang betina yang hanya punya bunga yang betina. Dan penduduk negeri yang terletak di antara sungai, yakni Tigris dan Eufrat, menamakan pohon kurma jantan dengan nama Fahl dan yang betina dengan nama Nakhl. Oleh karena itu butuh pohon jantan ketika kita menanam dan menginginkan ada buahnya, maka butuh pohon jantan dan butuh pohon betina agar dapat menghasilkan buah. Dan hanya pohon betina yang berbuah lebat setelah bunganya diserbuk oleh bunga jantan dari pohon jantan, maka satu pohon jantan bisa menyerbuki 40-50 pohon betina. Dan kurma mulai berbuah di umur sekitar 3-5 tahun. Dengan hasil awal bisa mencapai kisaran 8-10 kilogram per tanaman. Kemudian barulah setelah umur 12 tahun pohon kurma tersebut mulai berbuah sepenuhnya. Bahkan buahnya bisa mencapai 60-80 kilo per pohon. Dan pohon kurma oleh penduduk Arab disebut dengan nakhla karena setiap bagian tanamannya memiliki manfaat. Para orang sejarawan berselisih pendapat tentang asal usul pohon kurma, di mana pohon kurma dikenal termasuk pohon yang paling tua dikenal oleh manusia. Meskipun demikian, di perselisihan ini dipicu dikarenakan sebagian mengatakan berasal dari sebelah barat India, dan sebagian lagi mengatakan sebelah selatan Iran, yang lain mengatakan habitat aslinya dari Babel Irak, dan yang lainnya meyakini keberadaan kurma ini sudah sejak lama berada di Teluk Arab berdasarkan pahatan-pahatan dari zaman Al-Sumari. Dan banyak ahli arkeolog meyakini asal tanaman kurma ini berasal dari Teluk Persia, yang tepatnya berasal di daerah antara Sungai Nil dan Sungai Eufrat. Namun banyak juga dan salah satu di antaranya menurut ahli arkeolog Alphonse de Condole, ya, kurma ini sudah ditemukan di Senegal, yakni Afrika, pada zaman prasejarah. Kemudian merambah ke Sungai Indus di India Utara. Namun kemudian ditemukan pula bukti oleh pakar lain bahwasanya kurma sudah tumbuh di Pakistan sekitar 6.000 sampai 4.000 tahun sebelum Masehi. Ya. Dan begitu pula di perbatasan India Utara, di Iran, di Mesir, dan pada zaman perunggu di tahun 4.000 tahun sebelum Masehi
kurma mulai dibudidayakan di kawasan Eridu, yakni di Mesopotamia bawah yang sekarang masuk wilayah Arab bagian timur. Dan belakangan ditemukan rekaman tertulis tentang kurma yang berasal dari tahun 2500 sebelum Masehi di Akadia dan Simeria atas jasa para musafir padang pasir yang akhirnya kurma ini berkembang di Eropa. Dan bangsa Spanyol membawa kurma ini ke Peru, ke Amerika Serikat, ya tepatnya di California. Dan jenis kurma pun sangat banyak, walaupun secara umum dibagi menjadi dua macam, yakni yang dry dates dan yang soft. Yang dry dan yang soft. Adapun yang dry biasanya dibiarkan di pohon sampai kering buahnya dan baru dipanen setelah siap dikonsumsi. Dan sering diperas menjadi bentuk kubus dengan berat tertentu sehingga sering pula disebut dengan bread dates. Dan kurma kelompok ini biasanya buahnya keriput karena dibiarkan sampai kering di pohon dan sangat berserat. Adapun yang soft, maka dia harus dipanen dini pada awal kematangannya, di mana ketika warnanya sudah terang atau masih terang, setelah itu baru diperam dalam suhu 27 sampai 30 derajat Celcius. Kemudian pemaraman ini menjadikan kurma lebih manis dan berkurang kadar airnya sehingga lebih awet dan lebih bisa dimanfaatkan. Adapun jenis kurma yang populer di dunia ada beberapa jenis, di antara yang paling sangat populer ada 4 jenis, yakni kurma yang di pasaran di dunia, yakni Sahdi, Sayer, Khadrawi dan Khastawi. Di mana Sahdi ini merupakan jenis kurma yang banyak beredar di dunia dan diperkirakan jumlahnya bisa mencapai 43% kurma dunia. Dan jenis ini sehari-hari paling banyak dikonsumsi di Timur Tengah. Bentuknya cenderung bulat, warnanya coklat muda keemasan, ya. Dan akan tetapi dia kurang berkualitas dikarenakan harganya juga murah. Adapun Sayer memenuhi 23% pasokan kurma dunia dan harganya mahal serta berkualitas. Warnanya coklat jingga gelap dan banyak diekspor di negara-negara Eropa dan Oriental. Dan daging buahnya lembut kurma ini dan sangat manis, ya, termasuk sirupnya, airnya. Jika didiamkan lama maka sirupnya akan merembes keluar. Hanya kurma ini termasuk jenis ini, yakni Sayer, termasuk yang banyak disukai. Kemudian yang ketiga adalah kurma Khadrawi yang memasok 6% pasar dunia. Kualitas kurma ini diakui dengan harganya yang mahal dan sangat disukai oleh orang-orang Arab dan merupakan sajian bergengsi terutama di Arab Saudi. Begitu pula di Irak, dan buahnya berwarna sangat gelap, teksturnya lembut, lebih mantap ketika disantap sebelum kelewat matang. Kemudian yang keempat yakni kurma Khastawi, yang di kurma ini merupakan kurma yang agak sulit didapat dikarenakan pasokannya sangat terbatas, serupa dengan Sayer yang ini pun daging buahnya bertekstur lembut dan bersirup, tahan disimpan lama, sayangnya buahnya lebih kecil. Nah, tentunya ini kurma-kurma selain kurma ajwa, ya, kurma yang disebut dengan kurma Nabi, ya, yang tentunya sangat dicari oleh kaum muslimin. Ya, dan kurma ajwa tentunya banyak yang mengetahui, ya, di mana kurma ajwa adalah kurma yang paling istimewa di antara kurma yang lainnya, di mana bentuknya oval, warna kulitnya merah, warnanya merah pada fase besar lalu berubah menjadi merah tua. Dan jenis inilah yang terkenal di Madinah. Ukuran pohonnya memiliki buah yang sedang dan berkembang pada musim haji. Dan kurma sangat banyak sekali, ya, tercatat di daerah jenis kurma di kerajaan Saudi sangat banyak. Ada kurma Anbarah, ada kurma Barhi, ada Barni, ada Daklah Nur, ada kurma Hulwah, ada kurma Khidri, ada Khanisi, ada Khalas, ada Maktumi, ada Munifi, ya, ada Nabud Saif, ada Nabdah Ali, ada Razin, kemudian ada kurma Rutan, kemudian ada kurma Arasudi, ada kurma Sukari, ada kurma Syakra, ada kurma Sukai, ada kurma Shishi, ada kurma Sa'alabi, ada kurma Salj, kemudian ada kurma Sibakah, ada kurma Safawi. Ini banyak sekali, termasuk kurma Usailah, yang sangat banyak. Adapun bagian kurma yang digunakan, yakni seluruh bagian tanaman kurma ini bisa digunakan, ya. Di mana buah dan pucuk daunnya bisa dimakan, dikeringkan atau digiling menjadi tepung, ya, bahkan daunnya
Ini juga bisa digunakan untuk pengobatan, untuk luka. Nirahnya atau getahnya bisa dibuat minum, sabutnya bisa ditenun, dan biji korma bisa dijadikan makanan keladi ataupun onta, dan sering juga digunakan untuk penyakit diabetes. Bijinya, adapun daunnya sering digunakan untuk pengobatan luka. Adapun para pengobat zaman dahulu memanfaatkan korma berdasarkan karakteristiknya, di mana korma ini memiliki sifat panas pada tingkatan kedua, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, di mana hal ini menyebabkan korma ini mampu menghangati bagian tubuh, kemudian menghilangkan dingin, mengusir pengaruh-pengaruh dingin, meningkatkan harara pada tubuh, menjaga sistem kekebalan tubuh, serta mencegah timbulnya penyakit yang datang dari luar, ya, yang menyerang tubuh. Kemudian korma juga memiliki rasa manis pada tingkatan keempat. Makanya korma bermanfaat untuk pengobatan turun ke dalam, dan memiliki manfaat yang kuat untuk penambah kuat sebagai tonik, mengharmoniskan energi vital, kemudian menjaga rutubah, karena panasnya kurma tersebut akan menjaga rutubah agar tidak merembes keluar, menjaga dan melindungi rutubah. Kurma juga akan mampu digunakan untuk meningkatkan kekuatan sehingga mampu mencerna makanan-makanan yang masuk, mengurai makanan, meluruhkan dahak, kemudian mengecilkan gumpalan, memecahkan gumpalan, kemudian membuang massa atau benjolan, ya, kemudian juga membuang reak dan dahak, serta menurunkan lemak dan sebagainya. Dan dia menguatkan, menjaga agar tubuh tidak kekurangan cairan. Karena rutubah dia bersifat lembab, manis dan lembab. Dia menjaga agar tubuh tidak kekurangan cairan, kelembapan, tidak kekeringan, menjaga agar tubuh tidak kering, dan menjaga agar tubuh tidak lemah, tidak letih, tidak lesu, dan menjaga agar tubuh tetap fit, stamina, ya, dan mencegah dari timbulnya kurang gizi dan nutrisi, mencegah timbulnya kelaparan, ya. Kemudian korma juga ada beberapa korma yang memiliki rasa asin pada tingkatan pertama, sedikit, tidak semua korma tetapi, dan dia bermanfaat untuk melunakkan dan melembutkan serta melunakkan gumpalan, memecahkan benjolan, ya, kemudian melembapi usus besar, melunakkan yang keras, membuyarkan gumpalan, kemudian kuat atau memperlancar buang air besar manakala seseorang tidak bisa buang air besar dikarenakan kelemahan daya dorong atau energi vitalnya. Adapun pada penelitian, para ahli peneliti kemudian menindaklanjuti, memperhatikan apa-apa yang telah disampaikan oleh para pengobat klasik pada zaman dahulu, kemudian mereka melakukan penelitian. Ya, penelitian dari artinya mengambil manfaat korma dari sudut pandang yang lain, bukan dari sudut pandang karakteristiknya, tapi dipecah berdasarkan kandungan yang ada pada kurma, di mana kurma ini memiliki kandungan gula monosakarida yang mudah dicerna oleh tubuh, dan daya absorpsi gula kurma di dalam tubuh itu sangat cepat, yaitu sekitar 45 sampai paling lama 60 menit. Nah, ini bila dibandingkan dengan absorpsi pati pada nasi yang memerlukan waktu berjam-jam, maka kurma dapat menyuplai energi secara cepat. Artinya kurma ini dapat diurai menjadi saripati makanan secara cepat. Ya, makanya ketika kurma dimanfaatkan untuk seorang yang terkena DB, kemudian trombosinya turun, ya, kemudian dia mengkonsumsi jus kurma, maka layaknya minum darah, dia akan cepat segera diproses menjadi kekuatan tubuh, menjadi saripati dan menjadi darah, ya. Dan kurma lebih cepat untuk menjadi tenaga dibandingkan dengan nasi. Kemudian kurma juga, kata para pakar peneliti, mengandung protein, di mana protein yang ada pada kurma berfungsi sebagai bahan dasar pembentukan sel-sel dan jaringan tubuh, regenerasi sel, serta revitalisasi sel, yang juga berperan di dalam proses tumbuh kembang anak, ya, pertumbuhan, tumbuh kembang anak. Jadi sangat bagus sekali untuk pemeliharaan anak, baik anak yang baru lahir. Kadang-kadang orang mentahnik itu baru lahir ditahnik, kemudian selanjutnya tidak diberikan kurma. Padahal dia bermanfaat bagi tumbuh kembang, untuk
mendukung pertumbuhan dan mendukung pemeliharaan sebelum limpa dan lambung memiliki kekuatan penuh untuk menentukan kekuatan bawaan ataupun kekuatan setelah dia lahir, ya. Dan dia juga melakukan perbaikan jaringan-jaringan tubuh yang mengalami kerusakan, meregenerasi sel. Ya, walaupun dalam jangka waktu ada yang berbicara bahwasanya kurma mampu memperbaiki maksimal dalam jangka waktu 3 bulan dan bahkan bisa memperbaiki dalam jangka waktu 1 sampai 2 minggu. Ya, kemudian lemak yang ada pada kurma merupakan komponen dari sel-sel saraf, membran selular dan senyawa yang menyerupai hormon prostaglandin yang juga sebagai proteksi dan terapi penyakit jantung serta kanker. Peneliti berkata demikian. Ya, juga peneliti yang lain menyatakan seratnya kurma mampu melancarkan buang air besar dan menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan menetralkan racun. Dan ini senada dengan apa yang disampaikan oleh para pengobat klasik tadi. Kemudian kurma juga memiliki vitamin-vitamin yang bagus. Di antaranya adalah vitamin A, di mana vitamin A yang ada pada kurma dapat mencegah terjadinya buta senja, dapat mempercepat penyembuhan luka. Dan artinya ketika seseorang luka, kemudian daun kurma dibakar, kemudian abunya ditaburkan pada luka, kemudian memakan kurma, ya 3 atau 7 butir per harinya, maka hal ini dari dalam dia mempercepat regenerasi sel, kemudian dari luar akan menutup. Ya, kemudian dia juga menjaga kesehatan mata, menjaga kornea mata, meningkatkan sistem imun tubuh, antibodi serta antivirus. Artinya mempertajam pandangan mata, mencegah timbulnya gangguan-gangguan mata. Dan vitamin C yang ada pada kurma sangat dibutuhkan untuk pembuatan kolagen, yakni protein berserat yang membentuk jaringan ikat pada tulang, termasuk pengangkut lemak yang mengangkut elektron dari berbagai reaksi enzimatik, pemicu gusi yang sehat, pengatur tingkat kolesterol, pemicu sistem kekebalan tubuh. Dan juga vitamin C yang ada pada kurma merupakan antioksidan yang tinggi yang digunakan untuk mencegah terjadinya penyakit kanker, kanker paru, kanker kolon, kandung kemih, pankreas, kanker payudara, juga mengurangi radikal bebas pemicu timbulnya kanker. Hal ini semakna dari tadi apa yang kita sampaikan, dia mampu memecahkan gumpalan, melunakkan, memecahkan, membuyarkan, dan membuang gumpalan. Seperti yang kita katakan tadi menurut para ahli pengobat klasik. Vitamin C-nya juga pada kurma dapat mengurangi resiko katarak, demikian kata peneliti, memperkuat dinding kapiler darah, mengurangi resiko penyakit jantung, menghambat bunuhan dini, bahkan dapat memperbarui sel-sel darah putih. Nanti meningkat sistem kekebalan tubuh dan juga sangat sensual untuk membentuk sperma. Ya, maka mengkonsumsi kurma setiap hari akan lebih cepat mempercepat kenormalan darah, memperbagus kualitas sperma. Ya, di mana ketika seseorang kekurangan sperma, ini butuh waktu berbulan-bulan untuk mengembalikan. Akan tetapi kurma mampu mengembalikan secara cepat dibandingkan dengan tanaman-tanaman lain. Dan juga mengurangi resiko pada perokok pasif, yakni orang yang tidak merokok tapi samping-sampingnya merokok. Ya, di mana resiko perokok pasif adalah kerusakan sel yang bisa menyebabkan kanker atau penyebab pernafasan. Dia tidak merokok. Tetapi kalau samping kanan kirinya ngerokok, maka perokok pasif ini akan dapat rusak sel-selnya yang bisa menyebabkan kanker atau penyebab penyakit pernafasan lain. Maka mengkonsumsi kurma dapat mencegah penyakit-penyakit yang ditimbulkan dari para perokok pasif. Ya, makanya rokok luar biasa. Orang yang merokok, satu orang yang merokok, maka bisa satu kamar, kalau satu lingkungan, kalau memang satu orang yang merokok yang menghirup ada 10 orang, maka 10 orang yang terkena penyakit. Dampaknya luar biasa. Ya. Kalau di situ ada 20 orang terkena semua, terhirup semua, maka ada kemungkinan dia mengidap penyakit juga. Ini kerusakan yang luar biasa. Kemudian kurma juga mengandung vitamin B1, yakni thiamin, yang berperan penting dalam metabolisme tubuh, khususnya menguraikan karbohidrat menjadi energi. Makanya dia meningkatkan energi vital. Dan agar fungsi saraf tetap berfungsi, bermanfaat pada sistem saraf, oksidasi zat gizi serta pelepasan energi. Dan juga kurma mengandung riboflavin, yakni vitamin B2 yang sangat penting bagi perawatan sel dan energi metabolisme, memperbaiki kerusakan sel-sel tubuh, jadi lebih mempercepat dan mempercepat penyembuhan luka. Kurma juga mengandung niacin yang mengurangi kolesterol dalam tubuh. Pakar peneliti juga mengatakan kurma juga mengandung karbohidrat yang menjadi sumber energi pada tubuh
Korma juga memiliki vitamin D yang merupakan vitamin yang larut dalam air. Ya, dan vitamin ini terbentuk pada kulit manusia dengan bantuan sinar ultraviolet yang bereaksi dengan kolesterol di dalam kulit. Dan dia juga memiliki vitamin E yang berperan untuk antioksidan, mengurangi pengaruh buruk radikal bebas, mencegah penuaan dini. Dan dia mampu menjadi nutfah, menjadi dam darah, mencegah penuaan dini, kemudian mencegah penyakit jantung koroner, mencegah keguguran, ya, serta mencegah gangguannya haid. Dan vitamin E yang ada pada korma juga merupakan pencegah penuaan dini dan anti kanker, serta mencegah terjadinya gangguan jantung. Dan vitamin K yang ada pada korma juga berperan dalam proses yang terjadi pada tubuh melalui riset terbaru. Vitamin K yang ada pada korma diketahui berperan sebagai anti penuaan. Ya. Kemudian juga zat besi yang ada pada korma berperan dalam pusat pengaturan molekul hemoglobin, sel-sel darah merah, dan juga berperan di dalam metabolisme energi vital. Maka korma ini dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Para peneliti mengatakan dikarenakan zat besinya, di mana para ahli klasik mengatakan dikarenakan kandungan manisnya. Dan juga para peneliti juga mengatakan magnesium yang ada pada korma bertindak sebagai katalisator dalam reaksi biologi di dalam tubuh, di mana hal ini berperan di dalam sintesis, degradasi, dan stabilitas bahan gen DNA. Korma juga mengandung kalium untuk mengendalikan tekanan darah. Korma juga mengandung fosfor untuk kesehatan gigi dan tulang. Ya, jadi untuk pertumbuhan tulang, pertumbuhan daging. Ya. Dan korma juga mengandung natrium dan sodium menjaga keseimbangan cairan tubuh. Juga mengandung klorin dan sulfur. Mengandung juga asam salisilat, yakni bahan baku aspirin, mencegah terjadinya bekuan darah. Kemudian juga mengandung hormon pitocin yang berperan mencegah pendarahan pada rahim melalui efek penciutan pembuluh darah. Ya, rasanya demikian yang bisa saya sampaikan. Sangat panjang sekali pembahasan tentang korma tentunya. Kalau dibilang belum selesai, maka belum selesai. Karena pembahasan tentang korma sangat panjang sekali. Dan dari sisi manfaat, penelitian klasik ataupun penelitian ilmiah. Ya, apalagi kalau kita menyebutkan kemudian jurnal-jurnalnya, khasiat dan manfaatnya, bagaimana cara manfaatkannya, ya maka sangat panjang sekali. Maka saya cukupkan khasiat dan manfaat dari kurma pembahasan ini. Dan mungkin di lain waktu kita akan bisa sambung, ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sesi yang kedua kita akan masuk ke sesi tanya jawab, mudah-mudahan lebih bermanfaat. Dan barang siapa yang ingin menanyakan berhubungan dengan materi yang kita bahas, maka kita persilahkan, kita akan berusaha menjawabnya. Dan tetapi kalau tidak sesuai dengan materi, maka juga kami persilahkan, kami akan berusaha menjawabnya tetap. Kan tetapi kalau kami bisa, kami jawab. Kalau tidak bisa, wallahu alam. Semoga Allah menjaga kesehatan kita kaum muslimin. Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya untuk manusia tanya jawab, saya serahkan kepada saudara saya Al-Khalidah. Silakan. Baik, terima kasih Sinsi Abu Mat Faris Al-Kianja atas pemaparannya yang singkat dan insya Allah bermanfaat. Dan bagi Anda yang ingin memperdalam materi kita tentang manfaat dari khasiat buah kurma, silakan menghubungi kami di sesi kedua ini di 0218233661. Kami ulangi di 0218233661, ataupun Anda melayangkan pertanyaan via pesan singkat di 081317776543. Kami persilakan penelpon pertama di line telepon kami. Kami persilakan. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Dengan Ibu Nur DR Tiris. Baik, Ibu Nur. Silakan. Ya, terima kasih. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Nur. Ini Ustadz, saudara saya sedang mengalami penyakit susah menelan Ustadz. Tidak ada kekuatan untuk menelan. Nah, apakah solusinya Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Sensei. Ada beberapa hal yang menyebabkan seorang menjadi susah menelan. Di antaranya adalah kekeringan. Ya, adanya faktor penyakit kering dikarenakan gangguan paru-paru yang terlalu kering, kurangnya rutubah atau kurangnya pelembab. Ya, maka hal ini juga akan bisa menyebabkan, tetap kekeringan tersebut bisa jadi kering dingin, bisa jadi kering panas. Ya, bisa jadi kering dingin dan bisa jadi juga kering panas. Beberapa bahan obat yang bisa digunakan untuk mencegah terjadinya kekeringan tersebut, ibu bisa menggunakan daun belimbing wulus, cukupnya ditumbuk, kemudian dikasih garam, kemudian dibalurkan pada bagian leher. Ya, balurkan pada bagian leher. Biarkan
setengah jam atau 30 menit. Kemudian setelah kering baru dibersihkan pakai air bersih ya. Kemudian ibu bisa menggunakan telur ayam kampung untuk yang susah menelan ini, telur ayam kampung mentah ya. Kemudian ditelan pagi dan sore ya, kira-kira kurang lebih sekitar 3 hari. Kalau sudah pulih maka baru bisa memanfaatkan memakan makanan yang lainnya. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. Baik, demikian Ibu Nur di Air Tiris, Barakallahu Fik, semoga bermanfaat jawaban dari Sinse. Dan di belakang Ibu Nur dari Air Tiris, silakan di 021 823 6543. Silakan. Halo. Halo. Ya. Halo, iya. Ya, silakan Ibu. Iya, ini mau nanya ya, Sinse. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Nah, silakan. warahmatullah. Ya, silakan. Dari siapa, di mana, mohon maaf? Dari Ummu Hanzalah, Balikpapan. Baik, silakan Ibu. Iya, ini punya anak 2. Yang pertama wanita 8 tahun, yang kedua wanita juga 5 tahun. Ini aroma ini ya badannya. Seperti kecut-kecut gitu. Ada nggak ya herbal buat ini ngilanginnya? Baik. Ada yang tanyakan saya? Cukup. Baik, terima kasih Yang Ibu kedua, Hanzalah. Mohon maaf Ibu, satu itu saja. aja. Baik, terima kasih Ibu atas Oh interaksinya. ya. Jadi adanya bau badan yang muncul, termasuk bau badan, bau mulut yang muncul, bisa disebabkan karena kelembapan tubuh. Karena pencernaan yang tidak bisa mengurai makanan, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Muflih, manakala haror tubuh mengurai semua makanan, maka makanan itu akan menjadi nutrisi bagi tubuh. Tapi kalau dia tidak bisa mengurai panas tubuh, maka terjadi penumpukan. Ini merupakan tugas para pengobat, para tabib, para dokter ya, ini untuk menjaga keseimbangan antara rutubah dan harorah agar makanan tidak terjadi penumpukan. Ada permasalahan di pencernaan di sana. Dan yang dibutuhkan adalah makanan-makanan yang mudah dicerna, semisal kurma. Tadi saya katakan sekitar 45 menit dia mudah dicerna. Sementara yang lainnya lebih berat. Ya, jangan makan makanan yang susah dicerna seperti coklat batangan, ya. Kemudian permen, ya, ciki-ciki, sosis, kentucky nugget, bahan-bahan yang mengandung bahan tambahan pangan yang susah dicerna, baik bahan tambahan pangan tersebut pemutih semisal akrilamida, kemudian penjernih semisal bromida, ya, ataupun pengembang lainnya, maka hal ini akan menyebabkan pencernaan susah mencerna, terutama anak-anak. Anak-anak itu gangguannya biasanya tidak lepas dari pencernaan dan pernafasan. Ya, maka mengkonsumsi banyak buah, seperti apakah itu diparutkan wortel kemudian diminumkan pagi dan sore, ya, 1 sendok makan, demikian kemudian madu, ya, 1 sendok makan, begitu pula dengan gonta-ganti buah-buah, jus buah yang lainnya, ya. Dan secara khusus ibu juga bisa menggunakan daun beluntas atau kemangi yang digunakan sebagai lalap kalau mau, kalau tidak maka direbus, ya, segenggam daun kemangi atau beluntas kemudian direbus, ya, kemudian airnya diminum, boleh ditambah dengan madu. Tapi yang paling penting adalah hindarkan makanan-makanan yang mengandung bahan tambahan pangan. Cukup istirahat, tidur jangan terlalu malam, ya. Kemudian ditambah konsumsi buah segar, ya, dan tentunya hal ini akan lebih memperbaiki sistem pencernaan dan membuang bau badan ataupun bau mulut yang ada. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. Baik, terima kasih Sinse Abu Faris atas jawaban serta solusinya. Dan di belakang Ummu Hanzalah masih di 021 823 3661. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana Ibu? Dengan Ummu Alif di Jember. Silakan Ummu Alif. Sini Sinse, saya punya keluhan. Punggung saya sebelah kanan ini sering rasa sakit gitu. Bahkan kadang-kadang agak panas gitu rasanya. Terus tangan jari itu kadang kalau pagi itu sering kaku. Kira-kira apa yang bisa herbal apa yang harus saya konsumsi ya? Baik. Ya. Cuma itu saja. Baik, terima kasih Ummu Alif atas interaksinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Gangguan punggung ini ada beberapa macam, bisa jadi dikarenakan kurangnya esensi dari ginjal, cairan dari ginjal. Ya, bisa juga terlalu panasnya jantung yang berlebih sehingga mengeringkan cairan sumsum yang ada. Beberapa bahan obat yang sering digunakan, makanan yang sering digunakan, ibu bisa menggunakan apel batuk,
apel batu atau apel hijau batu dari daerah Batu. Seringnya yang paling banyak dari daerah Batu, yang murah yang banyak. Apel lokal ya. Nah, orang sekarang taunya Malang, padahal Batu ya. sekarang kan di Batu Malang. Dulu Batu ikut Malang, sekarang Batu pisah. Maunya ketika saya sampai di sana katanya, ketika saya bilang apel Malang, dia nggak terima, apel Batu. Batu sendiri, Malang sendiri. Ya, orang Jember tahu insya Allah. Apel hijau ya, kemudian di jus kurang lebih 3/4 gelas sehari sekali antara jam 9 sampai jam 11 minumnya, antara jam itu. Kemudian ibu juga bisa menggunakan di malam harinya menjelang tidur, ibu bisa menggunakan 3 lembar daun salam. Kemudian ditambah dengan 1 ibu jari lengkuas, ditambah dengan 1 ibu jari temulawak. Saya ulangi, 1 ibu jari lengkuas ditambah dengan 3 lembar daun salam, kemudian ditambah dengan 1 ibu jari temulawak. Kemudian bahan ini semuanya direbus dalam 2 gelas air sampai tersisa menjadi 1 gelas. Kemudian disaring, boleh ditambah dengan madu, diminum menjelang tidur. Ya, demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat juga bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya. Baik, masih di layanan telepon kami di 0218233661. Bagi Anda yang ingin berinteraksi, berkonsultasi kepada Sinse, kami persilakan. Halo. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Ibu? Ya, silakan sudah masuk. Ibu Ya. Sri di Bandung. Ibu Sri di Bandung, mangga Ibu. Silakan. Gini, saya punya anak 3, yang bungsu tuh umurnya 1 tahun. Udah hampir 2 bulan tuh kan batuk. Terus akhir-akhir ini udah hampir seminggu batuknya tuh tiap malam tuh nggak berhenti. Kalau sekalinya batuk terus nggak berhenti gitu. Kayaknya susah ngeluarin dahak. Umur berapa Bu yang batuk? 1 tahun Bu ya? 1 tahun. Nah. Ya, lagi lanjut Ibu. Saya udah coba semua herbal, madu hampir tiap hari, sari kurma, terus habat oil semua udah saya coba tapi belum sembuh juga. Terus sampai saya akhirnya tadi malam ke dokter, ke UGD tuh diuap, tapi belum sembuh juga. Kira-kira herbal apa ya? Soalnya kasihan gitu, nggak bisa tidur, terus-terusan batuknya nggak berhenti gitu. Baik. Saya khawatir ada apa di paru-parunya gitu. Baik, ada yang tanyakan Sinse. Soalnya udah terlalu lama batuknya. Baik, terima kasih Ibu Sri atas interaksinya. Terima kasih, Semoga dimudahkan anaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sebenarnya yang dilakukan terakhir Ibu adalah benar. Jadi mendatangi pengobat kemudian melakukan pemeriksaan ya. Itu merupakan tindakan yang benar karena seseorang bisa mengobati dengan beberapa permasalahan. Tentunya dengan beberapa syarat. Yang pertama adalah dia mengetahui penyakitnya. Ya, kemudian dia mengetahui penyebabnya. Kemudian mengetahui pola penyakitnya. Berkisar antara apa dan apa. Karena penyakit terkadang berpola. Bukan hanya satu saja. Ya, hanya timbul misalkan dia sakit kepala, maka dia memiliki pola. Ya, membentuk sebuah pola. Apakah dia dari kepala itu ke lambung, apa dari kepala itu ke mana, kemana. Ini dia memiliki pola. Maka harus juga mengetahui polanya. Kemudian melakukan diagnosa. Dari situ kita akan mengetahui sebenarnya penyakitnya apa, penyebabnya apa, letak penyakitnya di mana. Ya, karena terkadang penyebab penyakit itu bisa jadi dari diri sendiri. Pertama dari emosi, kedua dari pola hidup. Ya, di mana banyak hal yang bermanfaat tetapi memicu timbulnya penyakit. Seperti orang batuk kemudian makan udang bagus, tapi ketika dimakan, ketika batuk kebanyakan bertambah. Ya, manfaatnya bagus tetapi juga mudaratnya ada ketika dia sedang mengalami batuk. Begitu pula dengan coklat. Orang yang batuk sesak nafas maka biasanya makan coklat batangan maka bayar kontan, dia akan langsung demikian. Ya, bahkan bisa jadi lebih kencang, lebih parah daripada gula pasir. Walaupun gula pasir juga memicu timbulnya batuk yang ada ya. Artinya tidak sekedar seorang berobat itu kemudian memberikan obat. Benar sebagaimana perkataan dari Imam Al-Qurtubi, pengobatan itu ada 2. Yang pertama adalah dawa, yang kedua adalah al-himyah. Kalau seseorang menggunakan obat tetapi tidak disertai dengan al-himyah, berpantang,
diet, artinya ini tidak boleh dimakan, dihindari, maka tidak ada gunanya dia berobat. Sementara kalau dia melakukan alhimyah, berpantang, kan tetapi walaupun dia tidak meminum obat, maka hal ini akan memberikan manfaat. Dan sekiranya dia melakukan dua-duanya, maka seakan-akan dia membebaskan seorang pasien dari penyakitnya. Ini disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Tentunya yang ibu lakukan itu sudah benar sebenarnya, kesini berobat. Ya kan, tapi yang ditarik ambil kesimpulan adalah apa yang memicu timbulnya penyakit ini, di mana, pemicunya dari apa. Nah itu yang dihindari. Terkadang tidak dihasilkan dari emosi. Yang terakhir, yang ketiga dari alam. Ya, alam akan melahirkan juga penyakit. Sebagaimana emosi akan melahirkan penyakit, pola hidup akan melahirkan penyakit, dan penyakit akan melahirkan dari penyakit akan melahirkan penyebab. Setelah kita ada penyakit datang, maka kita baru tahu, oh penyebabnya ternyata ini, penyebabnya itu. Sebelum orang itu sakit, kita nggak tahu penyebabnya apa. Ini batuk, kenapa batuk? Oh tadi karena makan ini. Ya, ketika seseorang terkena penyakit, baru tahu, oh penyebabnya adalah ini dan itu. Ya, setelah itu kemudian barulah datang polanya, kemana arah penyakit, dari arah mana saja. Kemudian yang berikutnya baru mewujud dari pola tersebut melahirkan diagnosa. Dari diagnosa melahirkan analisa. Ya, dari analisa melahirkan pengobatan. Ya, tentunya ini syarat-syarat yang harus dipenuhi akan melahirkan pengobatan. Nah, ketika pengobatan ini semuanya jenjang ini dilalui, maka ini sebuah keberhasilan. Sembuh urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini kalau ini dilalui, ini merupakan keberhasilan seorang pengobat. Ya, kalau sudah melalui tahapan-tahapan yang demikian. Ya, tentunya ketika ke dokter kemudian memeriksakan diri, ibu harusnya tanya, ini penyebabnya apa dok, sakitnya apa dok, paru-parunya, kan tadi bilang kami khawatir parunya. Kalau sudah dicek di dokter, parunya bagaimana kan diketahui. Ya, kita tidak bisa, karena ibu katanya sudah banyak sekali, hampir semua herbal katanya, kemudian juga sudah ke dokter bahkan, tetapi tidak kunjung sembuh. Ya, tentunya butuh analisa yang tepat dan pasti untuk menentukan ini penyakit dari mana, adanya di mana, letak penyakit di mana, penyebabnya apa. Dan sementara ibu bisa menggunakan beberapa bahan obat yang kalau penyakitnya ini termasuk tipe panas, batuk kering, panas, maka ibu bisa menggunakan wortel yang diparut kemudian dikasih madu. 2 sendok makan air wortel kemudian ditambah dengan 1 sendok makan air madu. Kemudian ditambah dengan 1 sendok teh air jeruk nipis, diaduk. Kemudian diminumkan kepada anak. Ya, ini kalau memang dia tipe batuknya kering dingin. Tapi kalau dia berdahak, maka kencur satu jari kelingking dibakar. Kemudian diparut, peras, ambil airnya. Ya, kemudian diminumkan ke anak, baru dikasih minum air hangat. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, bermanfaat juga bagi para pendengar dan misalnya yang lainnya. Selanjutnya. Nah, Sensei, tadi dikatakan umur 1 tahun, Sensei. Apakah bisa melalui ASI pengobatannya, Sensei? Kalau si anak ini sudah mengkonsumsi makanan yang dari luar, kemudian ibunya juga tidak bisa menjaga diri, maka dari ASI susah. Tapi kalau ibunya mampu menjaga diri, artinya tidur tidak terlalu malam sehingga dia tidak masuk angin. Dan susah sekali kalau seorang ibu disuruh tidur tidak terlalu malam, karena anak biasanya bangun di malam hari. Betul ya. Sekali. Ketika ibunya masuk angin, anaknya juga ikut masuk angin. Maka biasanya kalau sudah demikian adanya, berarti ibunya khawatir ya, timbul khawatir, cemas, tidurnya pun bisa jadi nggak bisa. Betul. Bukan bertambah baik ya, malah bertambah kacau jadinya. Anaknya nggak kunjung sembuh. Harusnya ibunya tetap tenang ya, kemudian Allah turunkan penyakit, pasti Allah turunkan obatnya. Ada sakit ada kesembuhan, semuanya udah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Semakin tenang, maka bayinya pun ketenangan tersebut berimbas kepada bayi, karena bayi tersebut menyusu ya dari ASI ibunya. ASI, betul sekali. Baik, terima kasih Sensei jawaban serta solusinya, dan kami akan beralih ke pesan singkat. Begitu banyak pertanyaan masuk ke meja redaksi kami. Kami akan bacakan pesan singkat dari Ibu Rita. Assalamualaikum Sensei, saya Ibu Rita sedang hamil 8 bulan. Banyak orang mengatakan untuk menganjurkan makan kurma. Yang ingin ditanyakan, apakah manfaat kurma untuk ibu hamil dan juga manfaat untuk melahirkan nanti, Sensei? Iya, yang jelas bukan cuma ibu hamil yang namanya manfaat kurma ini. Tadi kita telah jelaskan, kurma memiliki sifat panas pada tingkatan kedua dan memiliki manis pada tingkatan yang paling sempurna. Ini tingkatan keempat.
di mana tingkatan kekuatan obat adalah pada tingkatan keempat, terakhir udah tingkatan keempat. Dan tanaman yang memiliki rasa yang tebal ini memiliki sifat masuk ke dalam, artinya memperbaiki sistem kinerja organ tubuh, menguatkan sistem organ. Dan dia korma ini masuk kategori manis tebal, rasanya tebal, dan rasa tebal ini masuk ke dalam, ya, memperbaiki organ dalam, ya, meningkatkan sistem kinerja organ dalam. Kemudian juga korma ini memiliki sifat panas pada tingkatan kedua, sehingga hal ini akan bisa memperlancar peredaran darah, menguatkan energi vital, menguatkan darah. Dan bukan saja ibu hamil tentunya, di dalam hal meningkatkan, di mana ibu hamil juga membutuhkan tenaga. Nanti besok ketika mau melahirkan kan, membutuhkan tenaga. Dan korma juga akan dapat menenangkan seorang ibu hamil, tenaganya yang kuat akan dapat menenangkan, mencegah penyakit-penyakit yang tidak diinginkan, kemudian mencegah terjadinya pendarahan, kemudian mempersiapkan seorang ibu hamil untuk mendapatkan tenaga di hari dia melahirkan, apakah di saat 9 bulan, apa di 10 bulan, apa di 11 bulan, apa di 12 bulan. Yang jelas dia akan memberikan peningkatan kekuatan, ya, pada ibu hamil tersebut, manfaatnya. Dan juga ketika dia lahir akan memperlancar ASI, karena memberikan kualitas ASI yang bagus kurma tersebut. Ya, jadi bermanfaat, sangat bagus dikonsumsi sejak dini. Bahkan ketika dari situlah ketika melahirkan dia juga akan dapat mengeluarkan ASI yang bagus, ya. Selain mempermudah persalinan tentunya. Demikian mudah-mudahan bermanfaat juga bagi yang lainnya selanjutnya. Baik, terima kasih Sinsia jawaban serta solusinya. Dan demikian Ibu Rita, jawaban dari Sinsia semoga bermanfaat bagi Ibu serta pendengar dan pemirsa lainnya. Kami akan bacakan pesan singkat kembali dari Abu Azhar dari Padang. Assalamualaikum Sinsia, anak saya berumur 5,5 bulan. Kepalanya sering sekali panas, telapak tangan berkeringat, dan kepala dan lehernya terkadang berbau Sinsia. Dan sekarang beliau juga sedang batuk. Mohon solusinya Sinsia. Iya. Ada beberapa hal yang perlu ditangani pada anak-anak demikian. Ya, ini saya sering memberikan resep dan ini bermanfaat juga buat batuk, juga bermanfaat buat stip dan jantung, gangguan panas yang berlebih. Ini Bapak bisa menggunakan 3 sendok makan madu, kemudian ditambah dengan 1 sendok makan air jeruk nipis, ditambah dengan 5 sendok makan air. Dicampur jadi satu dalam satu mangkok, kemudian dikukus selama 15 menit, ya. Kemudian diambil, setelah itu kemudian diminumkan pada anak 3 kali sehari, 1 kali minum 1 sendok teh. Ya, kalau sisa maka ditaruh lagi di atas nasi, ya, ini di magicom biasanya orang-orang naruh agar awet, besoknya lagi bisa digunakan lagi, besoknya lagi bisa digunakan lagi. Nah, dia mampu menguatkan sistem kekebalan tubuh dari hati, menguatkan darah, sehingga menguatkan pula jantung, mencegah terjadinya gangguan jantung, memperbagus kualitas limpa dan lambung sehingga mampu membuang dak dan reak, kemudian menguatkan paru sehingga mencegah terjadinya batuk juga. Ya, dan juga manisnya madu juga dapat digunakan untuk regenerasi dan revitalisasi sel, sehingga selain buat obat batuk juga membantu untuk tumbuh kembangnya anak. Demikian mudah-mudahan bermanfaat dan bagi keluarga Bapak dan bermanfaat pula bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. Baik, amin. Dan kami masih bacakan pesan singkat yang banyak masuk ke meja redaksi kami. Kami akan bacakan pertanyaan dari Bapak Fatma dari Jambi. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya manfaat dan khasiat dari buah kurma bagi penyakit masin saya. Silakan. Iya. Jadi sebenarnya terkadang seseorang itu, terutama pada bulan puasa ini nanti, iya kan, dimana orang-orang yang mengidap penyakit mah maka akan kesulitan. Jadi sindrom, ketika kita memahami sindrom atau pola penyakit mah itu, gangguan lambung itu sendiri bisa disebabkan karena 2 arah. Satu sisi yakni dikarenakan panas jantung berlebih. Ketika haroroh, kata Imam Ibnu Qayyim, ketika haroroh tubuh, haroroh dari jantung yang merupakan sumber haroroh, sumber panas, kemudian dia masuk ke lambung, fungsinya adalah untuk mengurai semua makanan yang ada. Ya, akan tetapi ketika pada lambung tersebut tidak ada cairan kuning dari empedu,
getah lambung juga berkurang. Lambung dalam keadaan kering, kemudian panas jantung terlalu berlebih, maka masuknya panas dari jantung ke lambung bukan saja mengurai makanan yang ada, akan tetapi juga akan mengakibatkan memberikan dampak peradangan pada lambung. Dan ini bisa jadi gangguan lambung dikarenakan radang, yakni karena stenia atau panas jantung yang berlebihnya panas jantung sehingga akan mengeringkan getah dan cairan-cairan lambung atau empedu yang masuk yang digunakan untuk membentengi lambung, di mana kalau sebenarnya kalimat lambung tidak dikenal di dalam pengobatan klasik ataupun tibu nabawi, yang dikenal adalah maidah. Maidah adalah perut besar dan berbeda antara maidah dengan lambung. Tetapi yang dimaksud di sini adalah perut besar. Terjadinya peradangan dikarenakan panas jantung berlebih. Maka kalau ini terjadi dikarenakan panas berlebih, maka korma kalaupun dikonsumsi harus dinetralkan panasnya, yakni dengan melon atau dengan semangka. Ya, kalaupun 7 butir korma, maka diimbangi dengan 1 iris melon paling tidaknya. Timun suri bisa sih? Timun suri ketika timun puasa suri, banyak timun suri lebih bagus lagi. Artinya 7 butir korma atau 3 butir korma dengan 1 iris timun suri, ya kurang lebih sekitar setengah on lah ya. Kemudian di blender jadi 1, kemudian dikonsumsi. Maka ini lebih bermanfaat bagi orang mah untuk meningkatkan kekebalan tubuhnya, menjaga agar cairan tidak habis, kemudian memberikan kelembapan pada lambung juga, dan kormanya juga akan meningkatkan dan menguatkan. Tapi pada sisi lain ketika hal ini terjadi pada berlebihnya fungsi hati sehingga asam lambung yang naik, maka kalaupun korma tidak dibarengi dengan timun suri ataupun melon dan semangka, maka dia bisa. Yakni korma itu sendiri kemudian di blender dengan air, ya, korma 3 butir di blender dengan setengah gelas air, atau 7 butir di blender dengan 3/4 gelas air, kemudian diminum, ya, sedikit demi sedikit. Diminum sedikit demi sedikit, ya, tidak langsung glek habis, tapi sedikit, istirahat dulu sedikit. Nah, ini pun bisa bermanfaat untuk membalikkan, mencegah timbulnya asam lambung yang ada pada lambung tadi. Jadi bergantung kepada apakah itu dari hati gangguan lambung tersebut atau dari jantung. Kalau dari jantung tadi harus dibarengi dengan timun suri atau melon atau timun atau semangka, ya. Yang bersifat dingin. Nah, yang bersifat dingin. Kalau tidak maka cukuplah korma di blender dengan air. Demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bisa bermanfaat juga bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. Baik, demikian Bapak Fatma dari Jambi, jawaban dari Sinsia semoga bermanfaat bagi kita semua. Masih di pesan singkat yang kami bacakan berhubungan dengan kurma lagi, Sinsia. Assalamualaikum, boleh tidak memakan kurma untuk penyakit gula darah atau diabetes? Silakan, Sinsia. Ya, jadi pada prinsipnya sebenarnya yang saya katakan tadi, korma memang mengandung gula, tapi gula alami. Di mana gula korma ini mampu diurai dan dicerna dalam jangka waktu 45 menit. Memang ketika misalkan kita habis makan korma, gak usah yang diabetes, kita semua ketika makan korma kan naik gulanya. Wajar karena dia manis. Naik. Akan tapi 45 menit, paling lama 60 menit selesai normal lagi. Artinya dia sudah diurai. Ya, jadi malah lebih, karena ketika seseorang kemudian terjadi gangguan penyakit gula atau terjadi diabetes, ya, seseorang tersebut terjadi diabetes, ya, kemudian dia tidak mengkonsumsi gula, maka yang timbul adalah lemes, ya, lemes pada dirinya, dan ini bukan hal yang baik. Bukan berarti hal itu merupakan kesembuhan, bahkan akan menjadikan seseorang tersebut akan sakit terus dan tidak lama tidak kunjung sembuh, karena dia juga membutuhkan. Dan diabetes ini juga ada beberapa hal, ya, ini. Jadi bukan berarti diabetes ini satu jenis. Dalam pengobatan klasik, diabetes ini disebabkan dari beberapa hal. Ada yang diabetes ini disebabkan karena panasnya paru, ya, tentunya mengkonsumsinya pun berbeda-beda dikarenakan panasnya paru. Ada juga yang diabetes dikarenakan lambung yang panas. Ada juga diabetes dikarenakan astenia dingin pada ginjal, kurangnya dingin, kurangnya cairan yang ada pada ginjal. Ada juga diabetes yang dikarenakan penyakit-penyakit yang lainnya seperti gangguan limpa dan seterusnya. Dan kalau hal tersebut, diabetes tersebut dikarenakan gangguan paru, maka
justru yang bagus adalah seperti garam, asparagus, susu kedelai, telur bebek, minyak zaitun. Ini makanan-makanan yang bermanfaat untuk menormalkan dari diabetes yang disebabkan karena panasnya paru. Dan diabetes dikarenakan lambung yang panas, maka bisa makan ikan gurame, pisang, jamur hitam, garam, bayam, stroberi, rebung, mentimun, ya. Kemudian hati kambing, hati ayam, daun bit dan daun peppermint, ya. Kemudian kalau kelemahan astenia, dingin pada ginjal atau kurangnya cairan pada ginjal, maka bisa mengkonsumsi asparagus, telur ayam, kemudian cumi, daging bebek, telur bebek, jamur putih, jamur tiram, royal jelly, kemudian juga hati ayam. Dan pada prinsipnya membutuhkan makanan-makanan yang berserat tinggi. Tadi kita katakan kurma itu mengandung serat yang tinggi. Ya, jadi gulanya juga mudah diurai, kemudian dia juga mengandung serat yang tinggi sehingga mampu membantu menurunkan kebutuhan akan insulin. Ya. Dan kalau kita tidak minum makan manis sama sekali, maka justru akan melemahkan beberapa organ yang lain, mengurangi stamina. Makanya banyak orang-orang yang diabetes timbulnya adalah impoten, ya, lemah syahwat, pandangan mata kabur. Kenapa? Dikarenakan beberapa organ tidak mendapatkan nutrisi. Ya, memakan kurma dia akan naik 45, 60 menit dia akan naik. Kan tapi setelah itu kemudian akan kembali normal lagi. Maka daripada mengkonsumsi gula pasir atau gula sirup dan yang sebagainya yang tidak bisa diurai dan akan menimbulkan gula itu naik terus, maka dia akan lebih baik mengkonsumsi demikian. Dan lebih bagus lagi kalau bijinya kurma, selain makan kurma kemudian bijinya dijemur kering, ya, kemudian ditumbuk halus, kemudian disangrai persis seperti bikin kopi, kemudian diseduh. 1 sendok teh diseduh persis seperti nyeduh kopi. Jadi biji kurma dibikin seperti biji kopi, ya, biji kurma tapi seperti biji kopi. Kemudian diseduh dan diminum, dan bijinya mampu mengendalikan kadar gula. Artinya bisa digunakan untuk diabetes pengobatannya. Adapun kalau lemesnya dan sebagainya, maka kurma buahnya masih bisa dikonsumsi. Kalau kemudian enggak, saya tinggi sekali takut ketakutan yang bermasalah. Ya, ketakutan ini berarti kemungkinan karena diabetesnya dikarenakan kelemahan cairan pada ginjal, maka akan timbul ketakutan. Tapi kalau takut ya sudah, pakai bijinya saja, nggak usah pakai kurmanya. Kurma kasih istrinya, kurma kasih anaknya, buahnya, bijinya yang diambil oleh para penderita diabetesnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Allah sembuhkan penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya. Baik, jawaban tentang biji kurma tadi juga ini pertanyaan dari pemirsa lainnya, dari Ibu Isna dari Pontianak. Semoga bermanfaat dan menjadi solusi bagi Ibu Isna dari Pontianak. Kami akan membuka line telepon kami di 02136661 bagi Anda yang ingin berkonsultasi. Masih ada beberapa menit ke depan. Silakan. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Bapak Mukhlisin di Pamekasan, Madura. Baik, Bapak Mukhlisin, silakan. Ya, mau tanya, keluhan tiap pagi bersin terus telat ingus gitu. Sampai pernah diponis sama dokter Siroseti. Lalu Pak? Cukup Bapak? Pertanyaan kedua. Cukup ya? Mohon maaf Bapak Musin, mungkin satu saja pertanyaan. Oh ya, makasih ya. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Bapak bisa menggunakan seujung jari kelingking kencur, kemudian dikunyah, ditelan. Kemudian habis itu minum air hangat. Saya ulangi, seujung jari kencur, kemudian dikunyah. Tentunya dikupas, dicuci bersih, kemudian dikunyah, ditelan. Habis itu minum air putih. Bangun tidur, mau tidur. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya. Baik, terima kasih Sinse. Dan demikian Bapak Mukhlisin di Pamekasan, Madura. Semoga bermanfaat jawaban dari Sinse. Di belakang Bapak Mukhlisin silakan di 02136661 masih ada kesempatan untuk Anda berkonsultasi langsung. Nah, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Malaya. Mohon maaf Ibu, suaranya kurang jelas. Di Tasik. Tasikmalaya. Ya, di Tasikmalaya. Dengan Ibu siapa? Mohon maaf. Ibu Ain. Ibu Ain, silakan. Silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya anak umur 11 bulan. Udah 3 hari ini sakit panas sama flu. Obatnya apa gitu? Baik. Ya. Baik. Panas, flu. Panas dan flu. Ya. Menggigil kedinginan nggak? Kenapa? Menggigil kedinginan nggak? Kenapa?
Mohon maaf Ibu, apakah anaknya Ibu ketika panas ini menggigil? Dia ujung tangan sama kakinya dingin, terus kepalanya panas Cukup. sama badannya. Tapi ujung Umurnya kaki berapa sama ujung tangan, ya, Umurnya? 11 bulan. Ya, cukup. Baik, terima kasih Ibu. Semoga dimudahkan diangkat penyakitnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang bilang masuk angin, flu pada anak-anak sebenarnya kadang lebih mudah diobati karena gangguan pernafasan plus pencernaan tadi ya. Akan tetapi terkadang susah karena berhubungan erat bertalian dengan ibunya juga. Dimana kalau ibunya tidurnya terlalu malam, masuk angin ya susah juga diobatinya. Maka saya ingin memberikan tips yakni dari ibu maupun dari anaknya. Adapun dari anaknya, ibu bisa menggunakan kunyit secukupnya diparut, kemudian dibalurkan di perut. Kunyit secukupnya diparut, kemudian dibalurkan di perut. Ya. Kemudian dipakaikan gurita. Ya, adapun minyak di ubun-ubun, kemudian di tengkuk dan di dada bisa menggunakan minyak kayu putih ditambah dengan minyak zaitun. 1:1 minyak putih ditambah dengan minyak zaitun 1 sendok dicampur, kemudian dibalurkan pada dada, tidak panas karena ada minyak zaitunnya. Kemudian punggung, kemudian ubun-ubunnya. Ini untuk anaknya. Untuk ibunya, untuk ibunya ibu bisa menggunakan 1 ibu jari jahe kemudian dibakar. 1 ibu jari jahe kemudian dibakar ya, setelah agak gosong sedikit kemudian ditumbuk, diseduh pakai air panas mendidih 1 gelas. Kemudian dikasih madu, kemudian diminum. Lakukan pagi dan sore. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Amin. Bermanfaat juga bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. Baik, demikian jawaban dari Sinse. Semoga bermanfaat bagi anak ibu yang 11 bulan tadi. Semoga diangkat penyakitnya. Dan kami akan beralih ke pesan singkat. Pertanyaan terakhir di pagi yang berbahagia ini. Assalamualaikum Sinse. Saya Ibu Nuria ingin menanyakan bagaimana bagaimana saya sedang mengalami fungsi ginjal yang turun. Ginjal saya bocor dan apakah ada solusi herbalnya Sinse? Ya. Adapun gangguan ginjal, maka ada beberapa yang bisa dilakukan dengan kurma ini. Dan ibu bisa menggunakan 7 butir kurma yang direbus dengan 1 cangkir air minum. 1 cangkir itu berarti 150 cc ya. Ya, 7 butir kurma kemudian direbus dengan 1 cangkir, kurang lebih 150 cc. Ya, kemudian setelah direbus, kemudian biarkan sampai mendidih, kemudian diminum 2 kali sehari. Lakukan 2 kali sehari. Dan ini bisa dilakukan selama 15 hari. Ya, dilakukan selama 15 hari. Seperti yang tadi saya katakan, kurma merupakan bahan makanan yang bisa digunakan untuk regenerasi dan revitalisasi sel. Sehingga wajar ketika gangguan ginjal bocor pun kurma masih bisa digunakan untuk regenerasi ataupun revitalisasi sel. Ibu bisa menggunakan, saya ulangi, 7 butir kurma yang direbus dengan 1 cangkir air, ya, kemudian sampai mendidih. Setelah mendidih kemudian disaring. Kurmanya dimakan, airnya diminum. Lakukan pagi dan sore. Ya, dan bisa dilakukan selama 15 hari. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Baik, dan jenis kurma ini apa saja Sinse ya? Ya, sebagai terakhir ya. Silakan sebagai penutup juga. Ya. Juga dan beberapa jenis kurma yang tadi telah kita sampaikan, ya. Maka di penutup perjumpaan akan saya sampaikan secara rinci jenis kurma yang ada di Saudi ya. Kerajaan Saudi di mana ada kurang lebih sekitar 20-an lebih, di mana pertama kurma Anbarah yang dagingnya lunak, ini harganya mahal nih ya. Kurma ini adalah kurma Madinah Munawwarah. Ukurannya besar, diameternya antara 2,5 sampai 3 cm, bentuknya kerucut dan panjang. Nah, warna kurmanya agak merah, tapi distribusinya terbatas. Kalau orang-orang ke Madinah maka dia akan melihat jenis kurma-kurma yang kerucut panjang kemudian merah. Ya, ini sampai 3 cm panjangnya. Ini jenis kurma dari Madinah Munawwarah. Kemudian yang kedua ada kurma Barhi yang warnanya kuning dan rasanya manis lezat. Ya, makanya kalau ke sana juga banyak jenis kurma yang bisa dinikmati. Bentuknya silindris pendek mendekati bulat, ukurannya sedang, dan hasilnya satu pohon bisa mencapai 115 kg per tahun. Dan dia tersebar di wilayah Riyadh dan Qasim. Kemudian juga kurma Barni, warnanya kuning pada fase busar dan ukurannya besar setengah kering. Jenis kurma ini adalah kurma Madinah Al-Munawwarah. Ya, kemudian tumbuh juga di Ala dan Bisyah dan digunakan untuk
digunakan dalam industri. Dan ada juga korma daklah nur, yakni korma setengah kering yang ukurannya ada yang sedang, ada yang besar dan bentuknya oval panjang, warnanya juga merah marjan ketika telah sempurna tumbuh dan berubah menjadi warna ambar pada masa fase rutab, dan waktu kematangannya dia agak lambat dan pohonnya berbuah lebat, hasilnya berkisar antara 90 sampai 120 kg per tahun. Dan ini jenis kurma yang langka. Ada lagi kurma hulwah yang warnanya merah, enak dimakan pada fase busar dan tersebar di daerah utara dan barat laut Arab Saudi. Ada juga kurma khidri, yakni jenis kurma yang banyak diperdagangkan, warnanya hijau pekat pada fase tamar dan ukurannya besar dan panjang, dan dia tersebar di wilayah selatan dan barat daya kerajaan Saudi tentunya, dan sabunnya sedikit. Ada lagi juga kurma khanizi yang warnanya kemerah-merahan, tersebar di wilayah Qatif. Ada lagi kurma khalas, ini banyak juga yang kita dapati bahkan sampai di negeri kita. Kurma khalas ini warnanya kuning seperti aprikot pada fase busar, lalu berubah menjadi kuning sawo bercampur merah pada fase tamar, dan rasanya sangat istimewa. Saya juga ada beberapa kali menikmatinya dan biasa dimakan pada fase pertumbuhannya. Ini sering dimakan di negeri kita. Ya, kemudian tersebar di semua wilayah khususnya di Syarqiyah, dan saya bilang kurma khalas ini teringat Syekh Abdul Razak waktu dulu pertama kali awal ke sini itu membawa kurma khalas. Masya Allah enaknya luar biasa. Kemudian ada lagi kurma maktumi, ya, dan semoga Allah merahmati beliau, menjaga beliau. Kemudian kurma maktumi, yakni warnanya kuning terang pada fase busar, rasanya lezat, memiliki lapisan lilin yang sangat lembab, dan dia tersebar di wilayah Qasim dan Riyadh. Ada lagi kurma munifi yang ke-10, yakni bentuknya oval, warnanya kuning, beratnya mencapai 20 gram. Oh, lumayan ini ya. Kemudian dipasarkan pada fase setengah matang, dan matangnya pada bulan September. Hasil pohonnya rendah, tidak mencapai 70 kilo per tahun. Dan dia habitat aslinya adalah di wilayah Riyadh, tetapi berhasil dikembangkan di Qasim dan sekarang mulai menyebar di Qasim. Kemudian yang ke-11 kurma nabud saif, yakni jenis kurma yang berdaging empuk dan dia kuning pada fase busar, lalu berubah menjadi emas, warna kuning emas kemerah-merahan pada fase tamar, dan rasanya enak dimakan pada fase tamar, dan dia tersebar di wilayah Riyadh dan bentuknya oval, tengahnya bergelembung, ukurannya sedang. Ada lagi yang ke-12 yakni kurma nabtah ali, yakni ukurannya ada yang sedang, ada yang besar, panjangnya bisa mencapai 3,5 sampai 4,5 cm. Bentuknya oval, panjang, punya kepala yang bias, punya kepala yang bisa dikupas, dan diameternya 2,5 sampai 3 cm. Warnanya kuning pada masa pertumbuhan, dan pohonnya berbuah lebat, hasilnya rata-rata 95 kilo per tahun, dan terdapat di wilayah Qasim dan Wusta, ya. Dan sangat banyak sekali tentunya, ada razin, ada rutan, masing-masing memiliki manfaat yang sedikit, ya. Ada perbedaan, ada yang sama, ada yang berbeda. Ada juga sukari yang banyak juga di negeri kita. Kurmanya bagus, warnanya kuning, ukurannya sedang, bagian tengahnya bergembung, dimakan di semua fase pertumbuhan dan banyak tersebar di wilayah Qasim. Dan waktu pematangannya juga tidak terlalu lama. Cara pengawetannya dengan dibekukan. Ya, tingkat kemanisannya tinggi, makanya ini disebut sukari kali karena manis sekali. Rasanya enak, istimewa, dan tulangnya lunak ketika telah menjadi tamar. Ini. Tetapi tentunya yang paling istimewa yakni kurma ajwa. Ya, di mana kurma ajwa ini memiliki rasa yang paling sempurna, ya, dan dikejar, diinginkan oleh orang-orang yang tahu, ini kaum muslimin. Ya, adapun selain muslim, di mereka lebih mengejar 4 kurma, yakni sahdi, sayr, khadrawi, dan khastawi dikarenakan rasanya. Tetapi kaum muslimin lebih mengutamakan kurma ajwa dikarenakan dia memiliki keistimewaan di samping dari susunan karakteristiknya, kemudian sifatnya, rasanya, ya, kemudian tingkat derajat karakteristiknya juga, kemudian kekuatannya juga. Ini lebih sempurna dari sisi penelitian ilmiah klasik dibandingkan dengan kurma yang lainnya, ya. Dan dari sisi syar'i juga mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah SAW, yakni kurma ajwa ini, ya. Demikian tentunya ketika kita membahas kurma bukan buah yang asing lagi, ya. Karena di sini udah banyak, apalagi nanti menjelang bulan Ramadan, ya, insya Allah kurma teramat sangat banyak sekali. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita juga akan bisa membahas tentang jus, ya, tentang makanan-makanan sahur, makanan buka, ya, tentang jus juga, tentang bagaimana memanfaatkan kurma mengatasi gangguan lambung ketika saat puasa ini, ya. Ini juga penting juga, ya. Dan bukan berarti
Kalau begitu bukankah korma bukan makanan Indonesia? Ya. Tetapi berkah dari Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan ke ya negeri tauhid, yakni Arab Saudi, maka melimpah ruah sampai ke negeri kita. Alhamdulillah. Ya, sampai 25 jenis dan sampai negeri kita. Walaupun di negeri kita nggak sampai 10 jenis kali ya. Akan tetapi berkahnya udah sampai sini, Masya Allah ya. Ini sebuah kenikmatan yang luar biasa. Ya, kita juga bisa menikmati manisnya kurma dan bisa mendukung kesehatan tubuh dengan manisnya, lezatnya kurma, hangatnya kurma. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah tumbuhkan untuk kita manusia. Ya, maka nikmat mana lagi yang hendak kita dustakan? Ya, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Kekurangan dari saya, kesembuhan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira bila taufiq, alhamdulillah.